Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya alhamdulillah, alhamdulillah, selaku pengasuh pesantren dan terhadap beserta jajaran pengurus dan terutama korban penutup PKI Majelis Tidak, kemudian terhadap beserta jajaran guru dan teman-teman di semuanya. Perkenalkan nama saya Najwa Lutfi, saya dari kelas 12 MA Al-Quran Urban Tidak. Pada malam ini saya akan mempresentasikan PKI Majelis saya seperti biasanya dari kitab Ulumul Quran bab keempat, di mana pada malam ini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Oke, langsung aja. Apa sih asbabun nuzul itu? Asbabun itu adalah jamak dari kata asbab yang berarti adalah sebab. Di mana menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, dan nuzul itu adalah turun. Jadi bisa dijelaskan kalau asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya misalnya sesuatu yang sangat berpengaruh. Nah, kemudian menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, asbabun nuzul itu adalah kejadian di mana turunnya Al-Quran, di mana menerangkan hukum yang diturunkannya pada saat dan hukum pada saat diturunkannya dan membicarakan sebab-sebab diturunkannya benda tersebut. Nah, kemudian macam-macam dari dalam asbabun nuzul ini juga terdapat macam-macam. Yang pertama, itu adalah berupa pernyataan tegas dan jelas. Misalnya, contoh perawinya itu adalah sababun nuzuli ayat kada, atau sebab nuzul ayat ini adalah begini dan kemudian dijelaskan, kemudian jawabannya begini. Nah, kemudian yang kedua adalah menerangkan sebab dan menjelaskan kandungan hukum, baik itu yang tegas ataupun jelas. Nah, perawinya itu misalnya nada hazihi ayatu fi kadi, di mana ayat ini turunkan mengenai ini dan sebabnya adalah ini. Nah, kemudian bentuk-bentuk dari asbabun nuzul ini ada beberapa. Yang pertama ada misalnya versi diturunkan itu sama, tetapi tidak terdapat kita terdapat menentukan mana yang benar atau tidak. Maka antara kedua yang diturunkan, maka dikompromikan dulu baru dipakai mana yang lebih sahih. Kemudian misalnya ada yang sama, tapi tidak dapat dibedakan di antara salah satu karena jauh jaraknya, maka tafsir tersebut diulang sebab-sebabnya. Kemudian apabila dia itu sama, tapi dari segi memperoleh itu salah satunya itu lebih kuat, maka yang dipakai itu yang salah satu lebih kuat di antara keduanya. Kemudian apabila riwayatnya itu banyak, nah tetapi salah satunya itu lebih tegas dan sahih, maka sama kayak sebelumnya, maka riwayat yang lebih sahih itu dipakai. Kemudian apabila bentuknya itu tidak tegas, di mana maksudnya itu adalah untuk menafsirkan, maka salah satunya itu masuk makna bukan makna ke dalam asbabun nuzul, di mana bentuk-bentuknya adalah sebagai penafsiran dari riwayat-riwayat dalam asbabun nuzul. Kemudian urgensi dari asbabun nuzul yang pertama adalah agar kita mengetahui sisi hikmah dan mentasihkan hukum bagi mereka yang berpendapat oleh sebab khusus. Jadi kan setiap orang kan berbeda-beda pendapat. Ada misalnya dari riwayatnya ini kan berbeda-beda ya. Nah, jadi kita itu kalau misalnya itu yang lebih sulit kan, misalnya contoh riwayatnya Bukhari, Muslim, ya gitu-gitu. Biasanya itu udah sahih, termasuk Bukhari itu lebih sahih. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf.